Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami channel Sayan Sembako, channel yang membahas seputaran usaha toko sembako ya kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persaingan harga yang ada di usaha toko sembako. Kawan-kawan perlu diketahui ya, bahwasanya dalam usaha warung sembako ataupun toko sembako ya, toko kelontong dan sejenisnya itu, seringkali kita mengalami yang namanya persaingan harga, dan juga seringkali kita mendapatkan pesaing ataupun kompetitor kita ataupun warung sebelah katakanlah ya, mereka itu menjual harga yang lebih murah, yang jauh di bawah standar, bahkan mereka menjual rugi ataupun menjual modal katakanlah ya di situ. Nah, demi mendapatkan atau menarik pelanggan yang ada di toko kita. Sebenarnya itu kan tujuan mereka itu. Nah, di sini saya ada dua solusi ya. Mungkin ini bermanfaat buat kita semua ya. Solusi yang pertama adalah, kalau pengalaman saya tidak ikut menurunkan harga. Itu solusi yang pertama, harus kita tanamkan di situ. Nah, mengapa demikian? Karena kita kan sudah tahu di bisnis retail ini kan untungnya kan tipis, apalagi karena orang beli yang cuman per item ataupun per pak katakanlah tipis. Bahkan kalau kita mau menurunkan harga ya, apalagi yang kita dapat, itu yang harus kita tanamkan. Nah, jadi solusinya, kalau kita tidak ikut menurunkan harga, lantas bagaimana cara kita menahankan pembeli kita? Yang harus kita tingkatkan adalah dari sektor pelayanan kita. Dari sektor pelayanan, dari keunggulan toko ya. Banyak sekali keunggulan toko ya. Seumpamanya toko kita menyediakan wifi katakanlah misalkan toko kita ada tempat tongkrongannya misalkan ini. Nah, jadi walaupun kita tidak menurunkan harga, kita itu tetap masih bisa menarik pelanggan kita yang lama. Karena mengapa? Toko kita itu ada nilai lebihnya. Jadi poinnya adalah nilai. Kita tidak menurunkan harga, tapi kita meningkatkan nilai. Nilai itu nilai pelayanan, nilai keunggulan toko kita tadi ya, baik dari kebersihan, penataan toko kita, kerapian, keindahan, senyum sapa salam kita terhadap pelanggan. Nah, walaupun kita masih mahal sedikit dari warung baru, biasanya kan warung baru itu kan yang hobi yang menurunkan harga itu kan. Nah, jadi kita tetap masih bisa bertahan. Itu solusi yang pertama ya, dari soal persaingan harga. Saya lanjut, yang kedua adalah siapkan barang andalan Anda. Nah, maksudnya gimana itu? Siapkan barang andalan ya. Jadi kita tahu ya, banyak jenis item yang ada di warung sembako. Banyak ya, 1001 macam. Yang fungsinya sama tapi mereknya berbeda, mirip-mirip dikit, banyak ada itu ya di toko sembako. Nah, jadi ketika pelanggan atau pembeli ya berdatangan ke toko kita, mereka itu kan maaf ya, biasakan hobi, katakanlah bahasa kasarnya itu adu domba lah, membanding-bandingkan harga toko sebelah ke toko kita. Lah kok di sini kok mahal 1000 lebih dari sebelah, katakan saya beli di sana harganya lebih murah. Mereka kan sering berkata seperti itu. Nah, lantas apa reaksi kita? Jadi reaksi kita ya, kita iyakan saja dengan syarat kita harus ada barang andalan tadi. Nah, apa sih barang andalan itu? Ya, kita bisa membaca karakter dari pembeli tersebut ya, mereka mau cari barang apa. Nah, dan juga kita jangan stop ataupun kaku berbicara saat melayani pembeli tersebut lagi berbicara. Nah, kita jawab, kita rekomendasikan barang lain. Nah, itu maksud saya dari siapkan barang andalan itu. Nah, contoh
Nah, katakanlah ada suatu produk, misalkan kopi ya, ataupun kopi ya, kopi ataupun apa saja lah itu. Nah, mereka beli dengan harga sekian, dengan harga 10.000 katakanlah kan. Pasarannya 10.000, tapi mereka dibeli di sebelah 9.000 katakanlah ya. Nah, ya kita tidak apa-apa, kita turunkan, kita samakan, kita jual juga dengan harga modal itu, tetapi kita ada barang rekomendasi. Nah, itu. Barang rekomendasi itu harus juga keunggulannya ataupun kesamanya sama dengan barang yang mereka tanya tadi. Nah, itu tidak apa-apa kita jual, tidak ambil untung di sana, tapi ambilnya di barang lain gitu kan. Nah, itu maksud saya, siapkan barang andalan. Karena mengapa kita mengalah dikit ya dari soal harga itu, kita samakan, kita tidak dapat untungan, tapi kan rekomendasi yang kita utarakan ke pelanggan gitu kan banyak. Nah, jadi mereka mengiyakan, nah, berarti di sini dapat juga harga segitu. Nah, mereka tertarik ya gitu kan. Nah, tapi kita harus siapkan barang yang andalan kita itu. Gitulah kira-kira ya kawan-kawan, pengalaman saya ya saat menyaingi ataupun menghadapi persaingan ya. Dan banyak sekali sebenarnya yang tip dari senior ya. Saya juga menimba ilmu dari mereka ya. Saya sering bertanya kepada toko yang emang sudah besar di daerah saya bertanya, ternyata begitu ya. Banyak sebenarnya. Tapi saya di sini cuma membahas 2 yang telah saya sebutkan tadi. Semoga ada manfaatnya video kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.